melakukan sedikit melakukan kelalaian akan kewajiban. Dan pada kesempatan hari ini, pada kesempatan bulan Ramadan ini, mari kita lebih khusyuk lagi, lebih mantap lagi untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ada salah satu ulama yang bernama Hasan Hanafi berkata bahwasanya Ramadan tidaklah semata-mata untuk menahan diri dari hawa nafsu, haus dan melainkan ajang membebaskan diri dari perbuatan baik, yang mana perbuatan baik itu bisa dikatakan berlomba-lomba dalam mencari kebaikan atau astabiqul khairat. Seperti hadis bisa untuk kegiatan yang bisa dilakukan yaitu sebaiknya kita memperbanyak sedekah, dikarenakan dalam sedekah kita memiliki lapan makna yang artinya cinta, melainkan ada salah satu hadis yaitu la yu'ahidukum hatta yuhibbu ikhwani kama yuhibbu nafsi, yang artinya tidaklah sempurna iman seseorang apabila mereka tidak mencintai saudara mereka seperti mereka mencintai diri mereka sendiri. Kemudian untuk contoh-contoh kebiasaan positif itu, kalau menurut pribadi saya itu sebagai pengalaman saya ya, menjadi bagian dari HMS Scout, yaitu salah satunya saya bangga proker-proker di HMS Scout itu banyak sekali. Salah satunya ya kita berbagi takjil ya kan kepada masyarakat setempat, kemudian menyisihkan sedikit uang kita untuk saudara kita yang ada di panti asuhan. Tapi ada juga yang lebih menarik, nggak kalah menarik ya, kita mengabdikan diri kepada TPI. Biasanya kan di sini ada TPI yang terdekat ya, kita seperti ikut belajar di situ, atau kita ikut mengajar semata-mata kita mencari ridho Allah saja, yang mana kita harapkan juga tersebut bisa mempermudah urusan kita di dunia ini. Terus bagaimana sih Kak cara meningkatkan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini? Ya mungkin karena kita puasa, rasa malas kita itu juga semakin meningkat ya. Kan kita puasa jadi kayak lemas, kita mau beraktivitas itu kayak nanti aja nanti capek gitu. Jadi untuk meningkatkan ibadah ini Dengan cara kita berpuasa ada salah satu makalah dari kitab Nasibul Ibad yang berbunyi kun indallahi khairun nas wa kun inda syarrun nas wa kun inda minan rajulun nas, yang artinya jadilah kamu manusia terbaik di mata Allah, dan jadilah kamu manusia paling buruk di mata diri kamu sendiri, dan jadilah kamu manusia biasa saja di mata manusia yang lain. Dengan demikian kita dapat meningkatkan ibadah kita, muhasabah kita lebih khusyuk lagi, agar kita mampu menjadi hamba yang terbaik di mata Allah, hamba yang hidup di mata diri kita sendiri, dan hamba yang bisa saja terhadap manusia yang lain. kalau kita mungkin kita bisa menjaga ibadah kita dengan baik. Ini kita sudah bisa ya Kak menjaga ibadah kita dengan baik. Tapi kalau untuk melakukan aktivitas kebiasaan kita sehari-hari, mungkin sebelum puasa itu kita sering melakukan seperti olahraga atau kegiatan yang lain lah, yang itu dilakukan dengan fisik kita. Terus
dan ibadah kita di bulan Ramadan itu lebih bermanfaat lagi. Ada 3 amalan yang menurut Nabi Muhammad itu ada 3 amalan pokok. Satu yaitu meningkatkan sholat. Meningkatkan sholat di sini sifatnya menambah. Mungkin dari fardu, mungkin kita melakukannya fardunya saja. Dari di bulan Ramadan ini kita tambahi lagi kesunahannya, mungkin sunah-sunah, keluarkan sunah-sunahnya, mungkin sunah qobliyah, sunah ba'diyah, rawatib, witir, tahajud dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu kedua itu apa ya? Sebentar ya, lupa. Yang kedua itu memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Umpama kita menargetkan, biasanya kan kita menargetkan 1 hari 1 juz. Jadi 1 bulan penuh kita bisa khatam. Kalau mungkin dirasa kita berat melakukan itu, kita coba dengan sholat sesudah sholat subuh itu 3 lembar, zuhur 3 lembar, dan itu terasa ringan. Kemudian yang terakhir itu yaitu tadi yang sudah saya jelaskan di depan, yaitu memperbanyak sholat. Dari Hasan Ibnu Hasan pernah berkata bahwasanya Nabi Muhammad itu manusia yang paling dermawan, dan kedermawaannya itu terlihat ketika berpuasa. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Beliau mensupport sahabatnya untuk siapapun yang mempunyai anggaran untuk menyiapkan sebelum Ramadan. Dan bersyukurlah kita semua bisa merasakan bulan yang penuh barokah ini. Jangan sampai kelalaian yang dulunya kita pernah lakukan menjadi penyesalan kemudian hari. Ya, mungkin dari sahabat online atau dari teman-teman HMPS ada pertanyaan? Yang tanya Kak, cara memperkuat iman saat bulan puasa itu gimana? Ya, kalau menurut saya pribadi itu, kalau saya ya nanti kalau salah bisa diingatkan. Tapi kalau menurut saya untuk memperkuat itu tidur itu termasuk apa itu mendapatkan pahala. Jadi
gibah. Karena ketemu teman itu pasti gibah, pasti itu, ya enggak? Ya pasti gibah. Nah itu kalau pulang kuliah, kalau capek ya langsung tidur, kalau nggak gitu ya kalau di rumah ya kita ikut kajian-kajian mungkin dari seorang kita maknakan itu terus nanti kalau setelah tarawih ikut kajian-kajian atau apalah pokoknya yang bermanfaat ini. Dan pesanku jangan terlalu menggerombol satu sama lain kalau masih bulan puasa. Mungkin ada pertanyaan lagi. Ada pertanyaan lagi nih. Kak izin tanya, bagaimana cara efektif yang dilakukan untuk menahan amarah saat bulan puasa? Menahan amarah. Ya. Kalau saya itu menahan amarah itu ya gimana ya? Ngelus-ngelus dulu. Jadi ya Allah sabar gitu loh. Jadi kayak meredam amarah itu kayak gitu. Terus usahakan kita banyak menghindari perdebatan lah ini, menghindari perdebatan. Kemudian kita sendiri nggak sih bukan merasa terasingkan, tidak, kita lebih baik sendiri daripada harus berdebat dengan orang lain. Kita udah lelah puasa seharian, kalau kita menambah berdebat dengan orang lain itu lah nggak dapat apa-apa, dapat capeknya saja lagi. Mungkin ada pertanyaan lagi, satu lagi ya. Ya, satu lagi. Ada 2 pertanyaan kebetulan. Oh ya, silakan. Yang pertama, Kak, bagaimana cara agar tetap semangat masuk kuliah di bulan Ramadan? Oke, bisa lanjut pertanyaan kedua dulu. Pertanyaan kedua. Yang kedua, Kak izin bertanya, apakah kalau sudah ada suara imsak masih bisa makan atau minum? Pertanyaan pertama dulu, Pak. Cara agar semangat untuk berangkat kuliah. Kalau menurut saya itu menata kita jauh-jauh pergi ke kampus itu kan buat ilmu. Jadi kalau menurut saya sih kayak kurang afdol kalau tidak dengan penatanya dulu. Yang pertanyaan kedua, kalau sudah imsak, apakah masih boleh dimakan? Imsak itu tidak boleh ya enggak, bukan tidak boleh, tapi kalau bisa dikatakan imsak itu kalau saya dulu pernah ngaji itu imsak itu peringatan. Jadi kita kalau makan minum itu enggak apa-apa, insya Allah. Soalnya belum ada tong subuh itu baru kita tidak boleh minum dan makan itu lagi. Kalau cuma imsak itu cuma peringatan bahwasanya waktunya akan berakhir gitu. Oke, mungkin Ini ada satu lagi. ya, silakan. Gimana sih Kak kalau kita udah nahan sabar tapi ternyata orang lain mancing amarah kita harus apa? Gimana? Coba dulu. Kalau kita sudah sabar, tapi kita itu masih dipancing orang lain sabar kita. Gimana ya, Kak? Pergi. Oh, pergi. Jauhi orangnya. Kalau sama gimana? Pergi atau tetap menanggapi? Ya pergi aja. Kita beramat loh ya. Kita bukan berarti kita cuek
berpuasa. Jadi nanti buang tenaga ya. Ya, apa ada lagi? Ada lagi banyak. Pertanyaannya singkat. Singkat apa? Jawabannya singkat. Terima kasih dari saya. Apabila ada kurangnya di sini kita niatkan untuk belajar bersama dan tidak semata-mata saya ini ingin menggurui kalian. Jadi kalau ada salah yang mohon maaf sebesar-besarnya dari saya kembalikan kepada Anda. Oke, mungkin kesimpulan yang dapat kita ambil dari podcast kali ini adalah dari tema membangun karakter yang positif untuk meningkatkan produktivitas di bulan Ramadan itu dengan cara yang pertama melakukan sedekah, dan yang kedua kita bisa berkaca dari hal-hal yang positif, hal-hal yang baik untuk memotivasi diri kita melakukan hal-hal yang positif juga yang bisa bernilai pahala mungkin bagi kita, dan meninggalkan segala sesuatu yang mungkin itu membuat batal puasa kita atau mengurangi pahala dari puasa kita. Dan tadi ada 3 amalan yang mungkin bisa kita terapkan di Ramadan kali ini atau Ramadan berikutnya. Yang pertama, meningkatkan sholat sunnah dan sholat fardu. Kan mungkin di hari biasa kita cuma sholat fardu, tapi di bulan Ramadan ini kalau bisa kita menambahkan sholat sunnah atau amalan-amalan yang lain. Yang kedua, interaksi dengan Al-Quran ditambah. Mungkin kita di hari-hari biasa kita jarang membaca Al-Quran, atau satu hari mungkin 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar. Tapi di bulan Ramadan ini, karena bulan Ramadan juga merupakan bulan Al-Quran ya, kita bisa menambah target membaca Al-Quran kita 1 hari minimal 1 juz atau 2 juz. Dan yang ketiga, perbanyaklah